بإحسان إلى يوم الدين. وبعد قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. ومن صور تعليق في الحج أو أحرم يوم 30 من رمضان وهو شك وكان إن كان من رمضان فإحرام بعمرة أو من شوال فحج. Sebatas itu bisa wabi haji karena bi umratin wabi haji. Jadi ada nasiran di bawah ya qauluhu wa hajjun lallahu wabi hajihi. Waban sawara ta'alika, dan siapa yang menggambarkan ta'alika ketergantungan yaitu dengan niatnya atau mempersyaratkan niatnya atau menghubungkan niatnya dengan sesuatu ya. Fil haji, misalkan dalam masalah pelaksanaan ibadah haji ataukah ahrama yawma 30 min Ramadan wa syakun, dia melakukan ihram. Jadi orang ihram itu kalau orangnya muhrim, kalau hubungan nasab mahram, dan muhrim orang masakan orang yang berihram. Kalau dengan nasab mahram. Yawma salasina, pada hari (30 min Ramadan, Yawma salasina ya. Misalkan hari ini tanggal 29 Ramadan ya. Bisa memungkinkan 30 atau mungkin cuma 29 ya. Karena hitungan di bulan di kalender Hijriah itu cuma ada 2, kalau bukan 29 30 ya. Kalau di kalender Miladiah ada 28, ada 29, ada 30, ada 31, sangat bervariasi. Kalau dalam kalender Hijriah, kalau tidak ada 9, 30 ya. Biasa kita kenal dengan istilah istiqmal ya, kami sempurnakan. Bisa disempurnakan 30 Ramadan ya, ketika misalkan dilakukan ru'yah hilang dan ternyata tidak kelihatan ya.
atau saat dimungkinkan tidak kelihatan karena tertutup awan. Karena hilal itu kalau muncul ya, sangat kecil, ya, bisa seperti sehelai rambut. Jadi ketika matahari terbenam, ya, hilal itu muncul, ya, terkena dengan sinar matahari itu bisa kelihatan, ya, bisa kelihatan dengan mata telanjang, tempat yang terbuka, tempat yang cerah, atau dengan menggunakan alat, ya, teropong bisa kelihatan. Di baru ini ya pernah satu kali dadakan melihat hilal dan ternyata hilal itu muncul atau terlihat. Itu di daerah Sumpang sana, pinggir pantai. Ya karena situ ya pas pinggir laut, ya, sehingga mungkin kan terlihat hilal itu. Nah ini masalahnya, dia berihram, ya, hari 30 Ramadan, wahwa syakun, sementara dia ragu, ini ya, 30 Ramadan atau 29, ya. Karena dulu itu tidak semudah sekarang menentukan ya hilal itu atau tanggal 1 Syawal, ya. Bahwa syakun dia ragu, maka lalu dia mengatakan, ingka min Ramadan ihrami bi umratin, kalau memang hari ini 30 Ramadan, ya maka saya berihram dengan umrah, ya. Karena untuk umrah itu bisa dilaksanakan sepanjang tahun, beda dan haji. Ada waktunya. Al-haji asyhurul ma'lumat, ya. Au min Syawal, dan memang ini sudah masuk Syawal, ya. Wahajun, ya. Ya ini adalah saya umrah, saya berihram dengan melakukan haji, ya. Karena waktu haji itu mikat zamaninya ya mulai bulan Syawal. Bahkan Syawalan ternyata pada hari itu memang sudah 1 Syawal, berarti sudah di luar bulan Ramadan. Karena haji yang sahnya, maka itu adalah menjadi haji yang sah, ya, karena terbukti ya memang sudah bulan Zulhijjah di mana orang Islam haji, ya, mulai bulan Syawal, maka ihramnya itu ihram haji. Tinggal nanti pelaksanaan ibadah hajinya itu, apakah diambil haji tamattu
atau haji ihram atau haji qiran, karena ada 3 cara pelaksanaan pada haji. Kalau mendahulukan umrah dulu baru haji, namanya haji tamattu. Kalau mendahulukan haji baru umrah, namanya haji ifrad. Kalau yang dilakukan secara bersamaan, ya, umrah dan haji, namanya haji qiran. Ya. Ya, maka itu tergolong dia melaksanakan haji karena terbukti memang sebulan Syawal, di mana sudah bisa melakukan, ya, ihram pada waktu itu. Ya. Nakalahu fi syahril muhazzab. Masalah ini disebutkan dalam kitab Syahrul Muhazzab, ya, atau masalah ini dinukil dalam kitab Syahrul Muhazzab, ya, Anif Darimi wa Karrah, itu dari Ad-Darimi wa Karrah, dan dia mengakuinya atau dia menetapkannya, bahwa seperti itu kasusnya. Karena ini contoh kasus, ya, maka yang terjadi adalah haji bukan umrah. Sekalipun tadi ada keraguan, terbukti, ya, dan ternyata memang sudah dibilang haji. Wa naziruhu, yang serupa dengan itu atau yang sama dengan kasus itu, fitaharah, ya, dalam masalah taharah, ya, dalam masalah bersuci, ya. Ayyashukka fil hadasi falawal udu'a in kana muhbisan illa wa tajdidun, ya. Saha nakalahu Syahrul Muhazzab anil Bagawi wa Karrah. Dia ragu fil hadasi, tentang hadas, dia berhadas atau tidak, hadas kecil atau hadas besar, ya. Fanawal wudu'a, lalu dia berniat wudu, ya, dalam keraguannya tadi, ingkan muhbisan, ya, kalau ternyata dia berhadas, keraguannya tadi, berarti tidak sah wudunya, ya. Wa illa, kalau dia tidak ragu, dia berwudu, dia tidak ragu, fatajdidun, maka itu termasuk, ya, tajdidul wudu, ya, memperbaharui wudu, ya, tajdidul wudu, ya. Ternyata, ya, dia tidak berhadas, ya. Dia tidak berhadas kecil, ya. Tadi dia ragu, dan setelah dia berwudu, dia yakin ternyata tadi ini juga masih ada wudu saya, atau belum batal wudu saya, ya, sejak berapa jam yang lalu, ya, atau sejak pagi, maka wudunya itu termasuk tajdidul wudu, ya, memperbaharui wudu, ya. Nah, jadi mahkum mukhalafannya, ya,
Kalau ternyata dia berhadas, ya tidak sah wudunya, bukan memperbaharui wudu. Persoalannya juga ya disebutkan dalam kitab Syarh Muhazzab Anil Bagawi, ya, dari Imam Al-Bagawi. Ya, jadi salah satu referensi dari kitab ini adalah Syarh Muhazzab. Di Syarh Muhazzab itu ya banyak juga pendapat-pendapat. Jadi Syarh Al-Bahri ini dia dikutip dari kitab Al-Bahr. Wa karrah, dan dia menetapkannya. Awiyan yuluhil kira, atau dia berniat dan ulu al-kira, ya, untuk mengaji atau untuk baca Al-Quran. Insahal wudu'u lah, maka kalau wudu'nya itu tadi sah, ya, maka dia mendapatkan pahala dari wudu'nya itu, ya. Wa illa, kalau ternyata dia tidak niatkan untuk qiraah, ya dia memang hanya berwudu, ya fasalatu, maka itu bisa digunakan untuk melakukan salat sekalipun tadi ya dia tentukan, ya. Inilah bedanya ketika ditaklidkan, dihubungkan dengan satu tidak. Kalau kita berwudu, ya, namanya wudu memenuhi syarat rukunnya, maka itu bisa dipakai untuk salat, bisa dipakai untuk baca Al-Quran, ya. Tapi kalau ditentukan dengan sesuatu, maka terbatas sesuatu itu, ya, karena dia khusus kan. Jadi tidak perlulah membatasi ketika berwudu itu untuk apa, penting berwudu supaya bisa digunakan untuk semua ibadah. Wafis salati, dan di dalam salat atau pas berkaitan dengan salat, syakka fi kasri imami, dia ragu ini imamnya ini salah kasar, atau tidak. Ya, kalau misalkan kalau biasa dulu berarti kalau salah kasar berarti hanya 2 rakaat, ya. Fakalah, lalu dia berkata, ya, yang jadi makmum ini, ya, kepada imam yang tidak tahu apakah dia salah kasar ini karena mereka salah perjalanan. Orang yang seperti itu, ya, salatnya bisa salat sebagaimana biasanya, ya, tanpa menjawab, tanpa mengkasar. Bisa juga dijamak tanpa mengkasar, bisa juga dikasar sekaligus menjamak, bisa juga kasar tanpa jamak. Itu salat orang musafir, ya. Nah, jadi ragu ini, apakah imam saya ini, ya, salah kasar, ya. Maka lalu dia mengatakan ya, kasartu wa illa, apabila dia mengkasar,
Maka saya kasih dulu ilah, kalau dia dengan kasar mampu, maka saya sempurnakan. Ya selesai ini menjadi 4 rakaat yang kalau dikasih 2 rakaat. Fabana kasiran, ternyata imamnya itu salah kasar. Ya. Jadi kalau begitu ya kasar, harus salah kasar juga karena kita harus ikut para imam. Ya, jadi dia lagi berpikir ini imam ini salah kasar atau salah biasa. Ternyata salah kasar, ikut salah kasar. Ya. Sekalipun tadi dia ragu antara salah biasa dengan salah kasar. Tapi kalau imam salah kasar dan memang dia memenuhi syarat untuk melaksanakan salah kasar dalam musafir, ya, ikut salah kasar. Tidak perlu niat mufarakah. Biasanya ashab ini juga oleh para sahabat, kalau siapa Imam Hanafi, kalau dia mengatakan sahabat, 2 sahabatnya itu adalah Muhammad dengan Abu Yusuf. Ya karena para imam-imam atau tokoh mazhab itu ya memang ada orang-orang dekatnya, bahkan termasuk berikan penguatan pada mazhabnya. Ya katakanlah kalau di mazhab Syafi'i ada Imam Nawawi, ada Imam Ar-Ramli, itu bagian daripada sahabat-sahabat itu yang diputuskan seperti itu. Iftalaqal muslimun bi kafir syada'in bi ghairihim. Di kasusnya di situ bercampur, ada yang muslim, bercampur muslim dengan kafir atau syuhada digaring dengan yang lainnya. Ini banyak ayat ceritanya. Mau disalati, kita tidak bisa pisahkan mana yang muslim, mana yang kafir, mana yang mati syahid. Kalau terjadi perang seperti di Palestina, terjadi seperti itu, situ ada yang mati syahid, ada sebagai muslim biasa, ada juga mungkin orang kafir. Mungkin kalau satu kompleks dibombardir, sehancur semua di kompleks itu, mungkin ada yang muslim, tapi ada juga yang mujahid, pejuang, saja ada orang muslim di situ. Lalu shalla ala kulli wahidin bi niyati salati alaihi. Lalu ada orang yang salat itu atau disalati tiap-tiap satu orang bi niyati salati alaihi dengan niat salat. Ingkar musliman, kalau memang muslim tidak ada problem karena memang berhak disalati. Tapi kalau orang kafir pasti tidak disalati karena mati syahid. Atau selain mati syahid,
Jadi kalau terbukti bahwa itu yang disalatkan muslim, ya pasti sah salatnya. Ya. Dan orang kafir pasti dia sah salatnya, karena orang kafir ini ya disalati. Ya, yang sah salatnya tadi itu salat mayitnya adalah orang yang muslim. Ya, karena memang itu bagian daripada haknya untuk disalati atau kewajiban orang hidup pada orang mati. Kelas selanjutnya, alaihi, bagi seseorang itu fa'itatun, ada salatnya yang tertinggal, tidak dilaksanakan, salat fardu. Wasyakka fi adaiha, dan dia ragu untuk melaksanakannya. Ya, dia mau kada, mau ganti salatnya. Ya, wasyakka fi adaiha, dia dia ragu dalam untuk melaksanakannya. Salat yang mana ini yang tertinggal? Ya, karena lupakan. Fakala usalli anha, lalu mengatakan dia seakan salati salat ini yang tertinggal yang tidak saya kerjakan selama sehari-hari. Ingkanat, ya, kalau ternyata memang itu, ya, niatnya salat dan ternyata salat memang yang tidak dilaksanakan tertinggal, maka itulah salatnya. Masalah zuhur lah yang dikata. Wa illa fanafilatun, kalau ternyata bukan itu yang digantikan, maka salatnya itu menjadi salat sunnah. Ya, menjadi salat sunnah. Jadi kalau memang salat itu yang dikada dan itu yang tertinggal dilaksanakan, maka ya salat itu digantikan. Tapi kalau ternyata bukan itu salat itu, karena bukan itu yang digantikan, maka itu menjadi salat sunnah. Ya. Jadi bila fanafilatun pabanat ada sahur, dan memang ternyata seperti itu kenyataannya. Ya. Nah, kalau Syarh Hazab Ad-Darimi, ini juga dimungkinkan dalam Syarh Hazab dari Ad-Darimi. Kala dia mengatakan bihilatun rosak kafiluhil waktu salati panawa ingkan dah lafz fa'anha wa illa panafilatun atau fa'idatun fa'innahu la yazihi bil ittifaqi. Beda halnya, ya, atau lain halnya kalau misalkan seandainya dia ragu tentang masuknya waktu salat, ini sudah masuk waktu atau belum, fanawa, lalu dia melaksanakan atau berniat melaksanakan salat ingkanat, ya, dan ternyata memang waktu itu masuk, dia melaksanakannya, panha, maka salat yang dikerjakan ya itu yang diniatkan dengan waktunya. Ya. Wa illa, kalau ternyata dilaksanakan dan belum waktu salat, ya, sementara dia niat salat fardu tadi, maka itu jatuh posisinya menjadi salat sunnah. Ya. Karena memang belum ada kewajiban pada waktu itu, ya, sebelum masuk waktu salat itu. Iya. Nah, kalau Syarh Hazab, ini juga dibuktikan dalam kitab Syarh Hazab Ad-Darimi. Kalau dia mengatakan bihilafin, wa illa fanafilatun afatatun fa innahu la yazihi bil ittifaqi. Ya, kalau begitu masalahnya, maka itu tidak
ya dianggap sah kalau salat fardu dilaksanakan belum masuk waktunya, sekalipun 5 menit sebelumnya, ya. Karena termasuk syarat sahnya salat adalah mengetahui secara yakin atau diduga keras bahwa waktunya sudah masuk, ya. Nanti sudah masuk waktu itu baru ada kewajiban melaksanakan salat. Ya, makanya ketika sebelumnya belum ada, sehingga bila mana ternyata dilaksanakan salat pada waktu itu dan dia maksudnya salat fardu, maka salatnya menjadi salat sunnah atau bisa menjadi salat yang pas atau yang tertinggal yang tidak dikerjakan. Karena persoalannya salat yang kita tinggalkan itu pasti nanti di akhirat diproses, ya. Karena itu adalah bagian janji kita dan Allah. Dan kalau janji adalah hutang itu harus dibayar. Apalagi yang pertama kali diperiksa ke seorang hamba, ya, di akhirat nanti hubungannya antara hamba dan Tuhan adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali diperiksakan, dihisab orang hamba di akhirat nanti adalah salatnya. Fa'in ujidat salatu kaman bila wasairu alam. Kalau didapati salatnya itu sudah lengkap, baru diterima amalan-amalan yang lain. Jadi sebenarnya salat itu penentu, ya, diterimanya ibadah yang lain. Kalau tidak ada salat, ya dikali 0 ibadah itu, ya. Menentukan diterimanya ibadah itu adalah salat, ya. Jadi wa'in ujidat naqisan, kalau salat itu bukan bolong-bolong, ya, apalagi tidak ada, ruddat wasairu amalihi, ditolak semua amalan yang lain. Tolaklah puasanya, tolaklah zakatnya, infaknya, termasuk hajinya, kalau tidak ada salat, ya. Wa mihlahun, yang berbeda halnya atau lain halnya, malau kalau misalkan dikata dimatakan fa'itatun atau nafilatun ditaraddudi, ya. Nah, ini salah saya kerjakan ini, ya, salat yang lepas dari waktu yang salah, atau katakan ini salat sunat, ya. Bolak-balik niatnya antara salat sunat dan salat fardu ditaraddudi, ya. Nah, kalau mutar-mutar ini niatnya ini menjadi tidak diterima salah satunya, ya. Karena bertentangan, ya, dengan syarat itu sendiri, ya, dimana kita laksanakan harus dengan satu kepastian, yakini betul. Kalau ragu-ragu, ya, antara sunnah dan fardu atau yang lepas dengan salat sunnah, ya, itu sudah timbul keraguan situ, tidak bisa lagi menentukan.
Wafis zakati, dalam kasus zakat, nawal zakat amalil gaibi, dia berniat melakukan zakat yang tidak ada tempat, ada di orang lain, ya, atau di tempat lain, ada hartanya itu, ya, dan memang sudah sampai senisab untuk dikeluarkan, sampai haulnya, tapi tidak ada di tangannya, ya, ada di orang lain. Atau misalkan uangnya itu ada di bank, ya, ya, tidak ada di tangan. Ingkana bagian, kalau masih tetap ada itu harta sekalipun tidak di tangannya, maka harta itu yang dizakati. Wa illa fa'anil hadiri, ya, kecuali tidak ada harta yang tempat fa'anil hadiri, maka harta yang ada pada dia itu yang dizakati, ya, itu yang dizakati, ya. Katakanlah uangnya 200 juta, 100 juta ada sama orang lain, ya, ada sama orang lain, dititip sama orang lain, disimpan orang lain, 100 juta sama dia, ya, lalu dia niatkan untuk melakukan zakat yang tidak sama dia, dan ternyata memang ada itu barang, ya, maka itu keluarkan zakatnya, ya, bersama dengan yang ada pada dia, ya, karena juga sudah sampai hisabnya, sampai haulnya, ya. Kalau ternyata barang itu yang tidak ada sama dia, ada pada orang lain, tempat lain, tidak ada, apakah rusak atau mungkin dicuri, maka yang dikeluarkan hanya yang ada pada dia, iya, saat itu. Iya. Jadi apabila bagian dan ternyata kalau ada ajazah, maka sah dikeluarkan zakat yang tidak ada itu. Atau talifan ajazah hadiri, kalau ternyata rusak barang itu, maka sah dikeluarkan barang yang ada pada dia, ya, yang dimiliki, yang dipegang. Kalau ingkana saliman fa'alihu, dia mengatakan ingkana, apabila hartanya itu, ya, ada, ya, atau tidak rusak, fa'anhu, maka dia keluarkan zakatnya, kecuali kalau misalkan harta itu tidak sampai mengeluarkan zakatnya, wa illa kata tawul, maka itu akan menjadi, ya, sedekah kepada sunnah. Fabana saliman, dan ternyata barang itu masih ada, bisa diserahkan, ya, ajazah bittifaqi, maka itu sah, ya, untuk dikeluarkan zakatnya bittifaqi, persalahkan dengan kesepakatan, ya. Kemudian ofisau dalam kasus puasa, nawa lailata salasina min Sya'ban sauma gadin ingkan min Ramadan fa huwa fardhu wa illam yakun fa tawun sahhas subuki walisnawi annahu yasiquhu wa yazi, ya, wala yadurru hadza ta'liq. Kasus puasa berniat, ya, malam 30
hari ke-9 ya, malamnya berniat puasa yang ke-30 dari Ramadan, puasa besoknya. Ingkang Ramadan, memang ternyata memang ada Ramadan ya, masih Ramadan besoknya kalau fardu maka itu menjadi puasa fardu ya. Wa illam yakun fatatawun, kalau memang sudah sudah tidak ada Ramadan besoknya, berarti kan 1 Syawal ya. Dan di situ adalah haram puasa ya, haram puasa ya, kecuali setelah 1 Syawal ya, tanggal 2 Syawal ya, di situ bisa ada puasa sunat ya, puasa Syawal selama 6 hari ya, itu bisa dilaksanakan. Ini yang dijelaskan oleh Imam Suyuti al-Islami, anna yasih wa yazih, bahwa itu biasa dan mendapatkan pahala, wala yadurruka, dan itu tidak mempengaruhi ta'liq atau menghubungkan dengan suatu niatnya ya. Kultu, saya mengatakan sinar Imam Suyuti yang menyusun kitab ini, wahwal mukhtar, itulah pendapat yang terpilih, wal murji'u fi asli raudah khilafuhu ya, sementara yang ada di dalam kitab Raudhah dia sebaliknya, dia mengatakan itu ya sudah tidak bisa menjadi sunat karena memang sudah 1 Syawal bisa puasa langsung. Iya, wafil Jumat, dalam kasus puasa Jumat, ahram bisalati, dia agak ihram untuk melaksanakan salat di akhir waktunya, ini sudah menjelang akhir waktu ya, katakanlah setengah jam sebelumnya. Fakala ingkana waktu bagian, kalau waktu masih ada Jumatun, maka ini adalah menjadi salat Jumat bagi saya. Iya, masih ada waktu. Wa illa waduh, maka kalau tidak ada waktu, maka ini menjadi salat zuhur. Fabana bakauhu, dan ternyata masih ada waktu untuk salat zuhur ya. Tapi sihat Jumati, tentang sah tidaknya Jumat itu hanya ada 2 pendapat. Syarh Muhazzab bila tarjihin, disebutkan oleh dasar Muhazzab, dan tidak ada tarjih, tidak ada menguatkan salah satu keduanya ya. Apakah itu tetap menjadi salat Jumat atau salat zuhur ya. Hanya persoalannya kalau salat zuhur ya, kalau salat Jumat rasanya waktunya lama, kalau salat zuhur ya yang selesai. Tapi salat Jumat bisa memakan waktu ya sampai beberapa waktu, setengah jam, dan salat Jumat itu tidak bisa dilaksanakan sendiri ya, harus berjamaah ya. Sehingga sebutkan bahwa ada yang mengatakan itu tidak bisa lagi salat Jumat ya, karena waktunya panjang, bisa nyebrang ke waktu asar. Kalau saat zuhur memungkinkan karena waktunya sangat terbatas ya. Ini contoh-contoh kasus yang diberikan ya, yang bisa terjadi pada kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi kalau misalkan ada orang salat sunat ya, lalu dia datang mengikut padanya ya, masalah fardu, katakanlah saat zuhur, ada orang sementara salat sunat dan tidak tahu salat zuhur, langsung dia mengikut untuk salat zuhur. Pertanyaannya, sahkah salatnya makmum itu?
Bagaimana gimana? Ya, dan sampai nanti ditanya, bagaimana ini? Ada orang salat duhur, ada orang yang salat sunat, kemudian orang datang belakang mengikut pada salat sunat dan niat salat duhur, dan niat ini mau makmumin salat duhur. Ya, sahkah salat duhurnya? Tidak. Dan ini ya biasa jadi yang begitu. Karena kita mau dapat jamaahnya, lihat orang salat kita nggak tahu, ya. Apalagi misalkan di masjid itu dia ada yang bisa memberikan informasi. Ya, kalau dia salat fardu atau salat sunat, kita langsung ikut saja mendapat jamaahnya. Ternyata orang itu ya salat sunat dan kita mengikuti belakang, sahkah salat fardunya yang menjadi makmum di belakangnya atau tidak? Mana? Ya sah, ya sah duhurnya, ya. Justru yang tadi itu yang jadikan imam, kalau belum salat saat duhur, dia bisa balik ke belakang, justru dia lagi jadi makmum, ya. Dia jadi makmum karena memang dia dulu salat. Tapi yang salat dari belakangnya itu ya tidak perlu merubah niatnya, tidak perlu merubah salat, langsung salat dan teruskan. Kalau misalkan salat duhur, ya salat duhur, ya, dan itu sah salat duhurnya atau salat ini kerjakan. Nah, saya katakan kalau seandainya yang diikut dari salat fardu, ya dia bisa balik ke belakang, ya mengikut pada orang yang salah. Ya, karena ingat bahwa untuk jadi imam ya tidak wajib mengatakan dalam niatnya imamah. Justru kita yang makmum itu wajib mengatakan makmumah kalau kita sebagai makmum. Adaan makmumat. Imam tidak wajib. Ya, sekalipun orang misalkan salah tidak mengatakan ada imam, ya imamah, ya, walau bisa mengikuti belakang untuk menjadi makmum. Ya, saya kira ini beberapa contoh-contoh yang diserupakan ya hukumnya, atau ada kesepadaman ya hukumnya yang terkait dengan masalah syurutul niyah. Ya, sebagai bahasan terakhir dalam kaitannya dengan syurutul niyah, saya lagi kembali ingatkan bahwa ya syurutul niyah itu arba'ah. Saatnya itu ada 4. Pertama al-Islam, Islam. Jadi la tasihhu al-ibadatu minal kafir, sehingga ibadah orang kafir tidak sah, bukan muslim, ya, telah beriman. Yang kedua tamiz, ya, mampu membedakan ya antara yang fardu yang sunnah, ya. Jadi fala tasihhu ibadatu sabil la mumayyiza wala majnun. Orang gila itu ya pasti tidak sah ibadahnya karena tidak memenuhi syarat sahnya, karena dia pasti tidak bisa membedakan apakah ini fardu atau sunnah, apakah ini rukun atau syarat. Orang mumayyiz yang membalik yang tidak bisa membedakan, tapi ketika dia bisa membedakan, sekalipun dia masih as-sabi, itu sudah sah atau terpenuhi syarat niatnya. Lalu yang ketiga al-ilmu bimanwi, harus tahu apa yang diniatkan, ya, apa yang diniatkan, fardu atau sunnah. Kalau fardu ya salat apa, salat sunnah apa, al-ilmu ini. Kemudian yang keempat
Allah yati munafik tidak melakukan yang sebaliknya daripada niat itu sendiri, ya. Di antaranya yang banyak disebutkan karena adanya misalkan keraguan, ketidakjelasan, ya, sehingga tidak memenuhi syarat-syaratnya. Kapan tidak memenuhi syarat-syaratnya, otomatis mempengaruhi sahnya ibadah, ya. Seperti itu. Ya, saya kira untuk bacaan kita di kitab Al-Islam Mazair ini, ya, kita tukar di pertemuan berikutnya dengan kitab Ruhuddini Islam, ya. Ya. Nanti ya setelah kita bahas Ruhuddini Al-Islam baru pindah lagi ke Al-Islam Mazair. Dan ditandai nanti di kitab Al-Islam Zahir Al-Imam Sabi, ya, pembahasan yang ketujuh. Iya. Nah, dari situ nanti kalau kita kembali pada kitab ini, ayat di sini kita mulai. Karena ada dua kitab yang kita pertukarkan di pengajian Kamis subuh ini, Al-Islam Zahir dan Ruhuddini Al-Islam, ya. Jadi nanti itu yang waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amma taufiqi illa billah wa tawakkaltu 'ala Allah. Billahi taufiq wa irsyad. Tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa nabiyyina mursalin Muhammad wa alihi wa Allahumma a'inna bil 'ilmi wa sayyidina bil tawakal wa jannah al-aqim. Ya rahmatullahi wa rahmatullahi alayhi wa yanfa'una. Allahumma subhanahu wa ta'ala. Allahumma fa'alna fi du'a'ina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.